Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat yang sangat luar biasa, nikmat iman, nikmat takwa. Mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan kepada kita sehingga kita bisa terus ke depannya kita menjadi hamba-hamba Allah yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dan alhamdulillah di Jumat yang kedua materi yang akan coba kita belajar bersama yaitu fikih ibadah dan muamalah ya. Tapi sebelum kita masuk ke fikih, fikih itu dia itu adalah hasil. Jadi kalau kita belajar fikih itu kita sudah belajar hasilnya, prosesnya untuk bisa membuahkan fikih. Ada sedang akan kita bahas pada hari ini yaitu ijtihad. Ya, prosesnya itu namanya ijtihad. Kalau sudah fikih itu berarti sudah masuk ke hasil. Ini apakah wajib, apakah haram, apakah sunnah, apakah makruh, apakah mubah. Nah, itu sudah jadi hasil. Dan kita akan bahas itu insya Allah nanti ke semuanya. Insya Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau fikih ibadah dan muamalah kalau 2 tahun ya itu mungkin mudah-mudahan masih bisa terkejar ya. Jadi sebelum kita bicara masalah hasil atau bicara tentang fikih ibadah, fikih toharoh, bersuci, fikih sholat, fikih siam, fikih zakat, kemudian fikih muamalahnya apa? Jual beli aja apa? Jual beli, ya kan ada jual beli yang diharamkan, kemudian ada pernikahan, udah sampai situ berarti. Kalau begitu kita masuk muamalah. Ya, kalau hudud itu nanti pembahasannya dari ada hudud, ada foto dan seterusnya. Tapi ala kulli hal sebelum kita masuk ke ranah itu kita coba belajar bagaimana kerangka di dalam menjalani proses supaya kita ketika belajar itu kita bisa mencapai satu titik prosesnya benar, prosesnya tepat sehingga pemahaman kita tentang masalah ibadah dan muamalah itu benar. Maka di sini kita akan bahas tentang ijtihad dan mujtahid. Ini adalah 2 istilah yang digunakan dalam satu disiplin ilmu khusus yaitu ilmu usul fikih, fondasi-fondasi di dalam mempelajari fikih. Ijtihad itu adalah aktivitasnya, mujtahid adalah pelakunya. Dan ini sudah masuk kepada ranah istilah usul fikih ya. Nah, sekarang kita coba lihat landasan pertama dari hadis yang riwayat yang sangat panjang ini, riwayat yang sahih ini, riwayat Abu Dawud di nomor hadis 3592. Ini kisahnya adalah saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengutus salah satu sahabatnya yaitu sahabat Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ini salah satu sahabat yang memang dari sisi keilmuan menonjol karena tidak semua sahabat itu ulama. Tidak semua sahabat itu ulama. Ada yang mereka pedagang, ada yang dimana mereka ahli strategi perang dan seterusnya. Nah, Mu'adz bin Jabal salah satu sahabat yang dikategorikan ahli fatwa ya, dia mempelajari kitabullah dan sunnah Rasulullah luar biasa. Makanya kemudian diputus untuk menjadi pengajar di negeri Yaman. Maka Nabi alaihi wasallam ingin ngetes kepada Mu'adz, kaifa taqdi idza arada laka qada'un. Nah, bagaimana jika engkau ditanya kepada satu perkara, dihadapkan kepada satu perkara, apa yang akan kamu putuskan? Apa yang akan kamu jawab?
Maka Mu'adz mengatakan, saya akan menjawab dengan kitabullah. Nah, kalau di kitabullah nggak ada, kalau kitabullah nggak ada, maka dengan sunnah Rasul. Nah, kalau kitabullah nggak ada, sunnah Rasul nggak ada, gimana? Artinya kan secara tidak langsung Nabi mengisyaratkan ada perkara yang tidak ada secara teks di Quran, tidak ada teks secara sunnah Nabi. Apa yang akan dilakukan? Nah, di sini Mu'ad mengatakan apa? Ajtahidu bi ra'yi wala alu. Ya, yang di blok merah ini. Ajtahidu bi ra'yi wala alu. Ada kata ajtahidu. Nah, di sini istilah ijtihad kemudian dipakai oleh para ulama. Aku akan berijtihad dengan pemikiran saya dan saya tidak teledor, saya tidak berlebihan. Dan justru ketika Mu'ad bin Jabal mengatakan saya akan berijtihad dengan pikiran saya sendiri dan saya tidak akan teledor, tidak akan berlebihan. Kemudian Rasul mengatakan segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufiknya kepada utusan Rasulullah. Jadi ketika Mu'ad mengatakan saya akan berijtihad sendiri dengan pendapat saya, itu kemudian justru Nabi berdoa segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufiknya kepada Mu'ad sebagai utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillah, kata istihad tetap digunakan sebagai istilah diambil dari hadis ini. Ya. Ya. Nah, kita sekarang masuk kepada pengertian ijtihad. Ijtihad itu secara etimologi berasal dari kata ijtahada yajtahidu ijtihadan. Pelakunya mujtahidun, bahwa mujtahidun. Nah, akar kata ijtahada itu adalah jahada. Jahada kalau dalam istilah kamus disebutkan sini Imam Al-Faruqi dalam kitab Kasful Istilahil Fununi, beliau mengatakan jahada itu adalah badlul wus'i wa taqati fi talabi amrin liya belugha majhuduhu wa yasiru ila nihayati, yaitu mengerahkan segala kemampuan dan tenaga untuk mendapatkan suatu perkara agar sampai pada apa yang diupayakan atau sampai kepada penghabisannya atau tujuannya. Jadi jahada itu memiliki arti badlul wus'i, intinya di kata ini. Jadi dia itu mengerahkan semua tenaga. Makanya orang kalau beristihad itu nggak bisa istihad kok sambil santai-santai, itu nggak bisa. Istihad itu dia mengarahkan semua yang dia miliki dari pikiran, dari waktu, dari tenaga. Nggak bisa kemudian istihad di sambil tiduran, rebahan. Nah, itu nggak masuk istihad gitu. Secara bahasa aja, kalau bahasa kita sering diartikan mujahadah, ya. Nah, mujahadah itu kan bersungguh-sungguh, ya. Nah, itu masuk apa dalam ranah etimologi, ya, masuk ranah bahasa di situ. Nah, kemudian kalau masuk makna istilah gimana? Istilah sudah masuk kepada istilah fikih. Gimana kalau sudah masuk istilah fikih? Nah, kalau dalam istilah fikih di sini disebutkan, orang menyebutkan istihad adalah badlul wus'i fi naili hukmin syar'iyyin amaliyin bi tariqil istinbat. Ini sudah masuk ranah istilah fikih, ya. Ijtihad itu adalah mengerahkan kekuatan untuk mendapatkan hukum syar'i yang bersifat praktis dengan metode istinbat. Jadi di sini ada kata tadi badlul wus'i. Dia mengerahkan semua tenaganya. Karena ketika ditanya kepada satu hukum, maka ini kalau ada di dalam Quran teksnya, ada di dalam hadis teksnya, gampang kita nyarinya. Sekarang kalau masalahnya, ini masalah yang ditanyakan, contohnya apa ini contohnya? Nah, sedang viral apa contohnya ini? Ada nggak? Ya sempat viral apa kira-kira? Yang sempat hashtag. Masalah fikih yang sempat viral sebelumnya, teks Quran tidak menyebutkan itu, teks hadis tidak menyebutkan itu. Jadi ya, apa kira-kira? Pernah ada nggak? Kalau dulu yang misalnya vaksin, misalnya gitu ya. Vaksin zaman Nabi ada nggak sih vaksin?
teks tentang vaksin, teks Quran tentang vaksin, teks hadis tentang vaksin, kan gitu misalnya. Maka ketika ditanya tentang vaksin itu sendiri, maka nggak bisa tiba-tiba sambil rebahan bilang, oh vaksin hukumnya boleh, oh nggak boleh, nggak gitu. Dia harus cari dulu ini vaksin apa, asal muasalnya dari apa, dari mana, dan seterusnya. Itu kan kemudian dibutuhkan kekuatan, daya upaya untuk bisa mengetahui ini hukumnya akhirnya jadi apa. Nah, kemudian disebutkan di sini finaili hukmin syar'i, bahwa mengerahkan kekuatan ini untuk bisa mendapatkan hasil yang berupa hukum syar'i. Nah, metode yang digunakan adalah istinbat. Nah, kita tidak bahas istinbat ya, kalau bahas istinbat ini agak panjang. Jadi istinbat itu nanti adalah sebuah metode yang digunakan oleh para mujtahid. Dengan metode ini kemudian nanti bisa keluar hukum, gitu ya. Nah, kita kan bahas istinbat nanti kalau syarat-syarat jadi mujtahid sudah terpenuhi. Syaratnya ada nanti ya. Karena istinbat itu ada tiga ya, cukup berat bahasanya. Ada istinbat bayani, istinbat ta'lili, dan istinbat istislahi. Ya, ini metode istinbat yang bisa dikatakan dipelajari ketika mungkin sebagian ya ini 40% syarat-syarat mustahil sudah terpenuhi, habis bisa belajar ini. Nah, kemudian di dalam kitab Raf'ul Hajib karangan Imam As-Subaki, Taqiyuddin As-Subaki beliau katakan bahwa ijtihad adalah istiqra'ul faqihi al-mus'a li tafsili dhannin bi hukmin syar'iyyin, bahwa ijtihad itu adalah pengerahan kemampuan al-faqih. Ada kata istilah faqih, yaitu seorang yang sudah masuk kategori faqih. Berarti dari definisi ini, ijtihad tidak bisa dilakukan oleh semua. Ya, hanya faqih, ya kan? Mana faqih? Oh, untuk faqih di situ, ya kan? Oh, yang besar juga ada. Nah, bedakan ya. Kalau dalam bahasa fikih bedakan, kalau saya bilang faqih dan faqih, bisa bedakan tulisannya? Ya, kalau yang pertama fa-nya panjang, faqihun. Kalau yang kedua i-nya yang panjang, faqihun. Itu beda. Dan kalau faqih pakai seperti ini tulisannya, ya-nya setelah huruf qaf, faqih. Nah, ini adalah orang yang ilmu fikih itu sudah melekat padanya. Itu faqih, nah gitu. Kalau fa-nya panjang, faqih, nah dia cuma sekedar paham saja. Tapi kalau faqih itu ilmu fikih sudah melekat. Dia adalah, kalau bahasa Indonesia paling mudah, dia ahli fikih, gitu loh ya. Nah, sehingga di sini tidak bisa sembarangan orang melakukan ijtihad. Ya, nah, makanya nanti insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan bahas lawan dari ijtihad. Apa lawan dari ijtihad itu apa? Taklid. Nah, bagaimana ulama Islam itu memandang tentang masalah taklid. Baik. Ya kalau kita bukan mustahid berarti kita ngapain? Kan gitu masalahnya. Nanti kita lihat aja lah. Kita lihat bagaimana apakah kita ini seorang mustahid apa enggak gitu loh ya. Syarat-syaratnya nanti ada. Kita bahas. Nah, ini adalah urgensi dari ijtihad. Ya, jadi ada kenapa ijtihad itu penting di dalam Islam? Ya. Sekali lagi bahwa ijtihad adalah sebuah aktivitas yang dilakukan oleh orang yang sudah memiliki kompetensi menjadi seorang mujtahid untuk melahirkan sebuah hukum atau mengeluarkan sebuah fatwa. Ini ya. Ini ada dalam Quran surat An-Nisa ayat 105, ada dalam Al-Bukhari di hadis 7352 dan seterusnya. Dan ini menjadi ijma di kalangan para ulama. Ini adalah ijma di kalangan para ulama bahwa ijtihad itu disepakati adanya dan bolehnya. Bukan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Mansul fi Ta'liqatil Usul. Orang yang pertama kali melakukan ijtihad adalah siapa? Siapa? Orang yang pertama kali melakukan ijtihad, kata para ulama, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama kali melakukan ijtihad adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam.
Bisa lihat kasusnya di beberapa kejadian yang diceritakan di dalam Quran maupun di dalam hadis. Ya, misalnya tentang asbabun nuzul surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi itu turun ketika Nabi SAW ditanya sama Quraisy. Karena Quraisy tanya kepada Yahudi. Itu di Mekah ada orang ngaku-ngaku jadi Nabi itu. Tolong berikan kepada kami bukti bahwa, tolong berikan kami sebuah cara untuk menunjukkan bahwa dia bukan Nabi. Gitu ya. Maka dikasih tahu, tanya tiga hal ini. Tanya tentang para pemuda yang menyelamatkan agamanya. Siapa ini? Ashabul Kahfi. Dan tanya tentang raja yang melakukan perjalanan ke timur dan barat bumi. Siapa ini? Dzulqarnain. Dan tanya satu lagi tentang masalah ruh. Ya, ada tiga perkara. Tanya kepada orang itu tiga hal ini. Satu, tanya tentang pemuda yang melarikan diri untuk menyelamatkan agamanya. Tanya yang kedua adalah tanya tentang raja, seorang raja yang akan perjalanan ke timur dan barat bumi. Yang ketiga tanya tentang masalah roh. Dikasih isi-isinya. Kalau dia menjawabnya bisa detail, maka dia bukan nabi. Arti gituin ya. Kalau jawabnya bisa detail, karena selama ini Nabi jawabnya selalu lengkap. Maka kalau masalah tiga hal ini bisa sampai detail, berarti dia bukan Nabi. Kalau dia Nabi, jawabnya nggak bakal detail. Gitu. Maka kita tahu bahwa tiga perkara ini ada nggak dalam Quran? Ada. Cuma ada yang detail nggak? Ya nggak ada. Sampai sekarang gua Ashabul Kahfi di mana? Sampai sekarang Dzulqarnain itu siapa? Dzulqarnain melakukan perjalanan ke timur, ke barat bumi, itu titik lokasinya di mana? Kan masih sampai sekarang tidak jelas. Kenapa? Ya karena teks Qurannya tidak jelas, tidak lengkap, tidak detail. Ya. Nah, ketika ditanya seperti ini oleh siapa? Oleh orang-orang Quraisy, Nabi jawabnya, Insya Allah, besok saya jawab, Insya Allah. Ini kan Nabi karena sangat yakin besok turun wahyu. Nggak taunya turun wahyunya setelah 15 hari. Maka turun ayat itu ya, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika qadar illa ayyasha Allah. Ya surat Al-Kahfi itu. Jadi Nabi beristihad, ya besok saya akan jawab. Itu kan istihad Nabi. Nggak taunya wahyunya tidak turun sampai 15 hari baru turun. Begitu pula kisah Nabi ketika berhadapan dengan tokoh Quraisy berdakwah, tiba-tiba datang Abdullah ibnu Ummi Maktum. Nabi beristihad. Nabi lebih memprioritaskan tokoh Quraisy untuk didakwahi daripada memprioritaskan Abdullah ibnu Ummi Maktum. Nabi juga beristihad. Ya. Cuma bedanya istihad Nabi sama bukan Nabi itu jelas beda. Istihad Nabi itu bisa langsung dinisbatkan kepada Allah. Yang kedua, kalau istihad Nabi keliru, itu langsung ditegur sama Allah. Gitu. Kalau manusia nggak bisa, manusia beristihad. Oh, saya beristihad seperti ini, hukum ini seperti ini dari Allah Subhanahu Wa Taala, nggak bisa. Ya, levelnya beda. Kemudian ada surat At-Tahrim juga kan. Nah, Nabi dulu pernah beristihad, Nabi mengharamkan madu. Tahu madu ya? Nah, Nabi pernah madu benar-benar barang madu loh ya. Barang madu itu pernah Nabi mengharamkan. Itu sekarang madu untuk saya haram. Gitu ya. Di sebabun nuzul surat At-Tahrim. Kemudian ditegur oleh Allah. Wahai Nabi, lima tuharrimu ma halallahu lak. Kenapa kamu mengharamkan yang Allah halalkan? Gitu ya. Madu halal apa haram? Barang ini madu barang ya. Madu yang barang itu kan halal ya kan. Tapi Nabi katakan haram gitu ya. Untuk apa? Tabtaghi mardhata azwajik. Kamu mengharamkan itu untuk mencari ridho istrimu? Ditegur, langsung ada ayat-ayat yang benar menegur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Istihad juga dilakukan oleh para sahabat. Oh, kalau ini jangan tanya, ini banyak sekali. Kita bisa lihat itu di kisah Mu'ad tadi, kisah Amr bin As, kemudian kebijakan-kebijakan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Itu banyak sekali kita bisa lihat, seperti misalnya menghimpun Al-Qur'an jadi satu mushaf.
Itu kan ijtihad. Utsman menetapkan bahwa adzan Jumat itu 2 kali. Itu kan ijtihad dan seterusnya. Ya. Kemudian apa urgensi ijtihad yang lain? Nah, karena perubahan zaman dan perluasan wilayah Islam. Karena Islam itu kemudian menyebar luas kepada wilayah-wilayah yang sebelumnya tidak tersentuh oleh dakwah Rasulullah SAW secara langsung. Keluar Jazirah Arab, muncul di sana banyak budaya, gitu kan, yang itu tidak ada di Jazirah Arab, gitu. Sehingga kemudian itu ditanyakan supaya dapat kepastian hukum. Bagaimana caranya? Padahal Quran dengan wafatnya Nabi, berarti Quran sudah selesai turunnya. Dengan wafatnya Nabi, hadis sudah tidak diucapkan lagi oleh Nabi SAW lagi. Terus gimana ini? Kan gitu. Akhirnya terjadi adalah istinbatul ahkam. Yang gitu. Yang terakhir ini, karena keterbatasan teks-teks wahyu saja. Ya, ini adalah 5 ya. Ada 5 hal di sini. Kenapa ijtihad itu sangat penting di dalam hukum Islam. Mau mencari hukum apapun, kalau cuma nyari mengandalkan teks saja, teks Quran, teks hadis, ya terbatas. Kan gitu. Quran berapa ayat? 6.000 berapa? 6.000 berapa? Ya 6 ribuan lah ya. Ya, 6 ribuan ayat. Hadis berapa? Hadis paling kisaran 10-an ribu kitab hadis. Ya, kalau disamilah kurang lebih 10-an ribuan kitab hadis. Kemudian kalau ada masalah, nggak ada di dalam teks, kita bicara teksnya ya, nggak ada di dalam teks Quran, di dalam teks hadis, terus masalahnya nggak ada hukumnya gitu. Ya nggak bisa, gitu ya. Kenapa? Karena Quran dan hadis itu mencakup semua sisi kehidupan untuk menjawab semua sisi kehidupan. Dari sinilah kemudian seorang mujtahid, dia punya perangkat untuk itu. Ya. Sehingga apapun permasalahannya, kalau dilihat dari tinjauan hukum Islam, insya Allah di sana ada tinjauan hukumnya. Oh saya nggak nemu, nah kan Anda yang nggak nemu, ya kan? Kualitasnya bukan seorang mujtahid. Nah, di sini ada hukum ijtihad. Ijtihad hukumnya apa? Ijtihad hukumnya tidak mutlak satu, tapi tergantung keadaan. Ada ijtihad itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena orang yang berijtihad memenuhi syarat dan fatwa dari seorang mujtahid itu dibutuhkan. Ya, misalnya kalau yang belum lama itu apa? Misalnya vaksin itu ya, vaksin corona dulu ya. Itu kan butuh fatwa. Ya. Kenapa? Karena ya ada banyak kejanggalan di situ, butuh fatwa di situ, dan seterusnya. Kemudian ada ijtihad yang hukumnya boleh, karena dia seorang mujtahid memenuhi syarat, tetapi fatwanya belum dibutuhkan. Maka berijtihad dalam kasus ini boleh. Tapi ada ijtihad yang haram, yaitu pelaku ijtihad dia tidak memenuhi syarat dan bukan ranah ijtihad. Jadi ada satu, si pelakunya tidak memenuhi syarat. Ya, nanti kita bahas apa itu syarat mustahil. Yang kedua, itu bukan ranah ijtihad. Jadi tidak semua hal kemudian bisa diijtihadi, gitu nggak bisa. Contoh misalnya, perkara masalah hal gaib itu nggak bisa dibuat ijtihad. Ini perkara masalah gaib itu bab masalah kaitannya dengan iman, itu nggak bisa diijtihadi. Masalah ijtihad hanya berlaku dalam masalah furu', dalam masalah hukum praktis saja. Ya. Ijtihad tapi dalam masalah, misalnya dalam masalah ruh dia beristihad seperti ini, nah itu nggak boleh. Ya. Kenapa? Karena ruh, kata Allah, qulir ruhu min amri rabbi. Ya, ruh itu urusan Tuhan, itu urusan Allah. Nah, kemudian kita lihat di sini ada syarat mujtahid. Syarat seorang bisa melakukan ijtihad, apa itu syaratnya? Nah, kata para ulama dibagi jadi dua, dilihat dari dua sisi, dari sisi integritas, dari sisi keilmuan. Apa yang dimaksud dengan integritas? Itu adalah untuk menilai kualitas keislamannya, ya. Karena tidak sembarangan orang dia bisa berijtihad. Integritas dilihat dari apanya? Satu, dilihat dari dia muslim. Dia harus muslim. Kalau dia kafir,
ijtihadnya tidak diterima. Sebagus, selogis apapun tidak diterima. Kenapa? Karena ini ibadah. Gitu loh. Ijtihad itu ibadah. Maka apakah diterima ibadahnya orang kafir? Enggak bakal. Mau sholat 1000 kali itu enggak bakal diterima. Nah, maka seorang muslim itu adalah syarat mutlak sebagai seorang mujtahid. Yang kedua itu adalah adalah. Adalah ini para ulama berbeda pendapat apakah syarat atau bukan. Berbeda pendapat. Adalah itu apa? Adalah itu tidak fasik. Adalah itu tidak fasik. Tidak fasik itu maksudnya dia itu tidak melakukan perbuatan dosa yang besar di depan banyak orang. Ya. Ada seorang muslim, ahli ilmu, tetapi dia pernah ngatain penjual es teh. Contoh. Apa dia ahli ilmu? Wallah alam. Contoh aja ya. Mengeluarkan kata mencaci orang gitu ya, itu perbuatan fasik gitu. Perbuatan fasik sederhananya, perbuatan fasik itu adalah perbuatan buruk yang dicela di dalam Islam. Mencela orang itu termasuk dicela dalam Islam enggak? Iya, dalilnya apa? Wailul likulli humazatil lumazah. Ayatnya kan jelas, celaka bagi pengumpat dan pencela. Lah ada orang dia kemudian melakukan perbuatan buruk ini, maka dia fasik gitu. Apalagi di depan banyak orang lagi. Nah, dalam kasus seperti ini dia syarat dia sebagai mustahil diterima enggak? Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Kebanyakan ulama mengatakan adalah itu termasuk syarat. Jadi kalau sampai seseorang melakukan perbuatan fasik, maka ijtihadnya tidak diterima. Itu. Tapi sebagian orang mengatakan seperti Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Rawdatul Nadhir, beliau mengatakan adalah itu bukan syarat ijtihad. Adalah syarat diterimanya ijtihad. Bukan syarat sebagai mustahid, tapi diterima ijtihadnya. Sebedakan nggak? Nah, jadi gini, orang kalau dia muslim, tetapi dia pernah melakukan perbuatan fasik, misalnya mencela orang di depan banyak orang gitu ya, maka ijtihad yang dia lakukan itu hanya berlaku untuk dia, tidak boleh diterima oleh orang lain. Orang lain tidak boleh menerima karena dia fasik. Jadi syarat adalah bukan syarat ijtihad, tapi syarat untuk diterimanya ijtihad oleh orang lain. Jadi kalau dia ijtihad sendiri boleh nggak? Boleh, ya kan? Selama keilmuannya mencukupi. Tapi kalau dari sisi diterima orang lain, nggak bisa diterima sama orang lain. Itu dari sisi integritas. Kemudian dari sisi keilmuan, nah ini coba kita ini ya, dari sisi ini kita cek ini ya, kita benar-benar sudah kapasitas kita sudah bisa jadi seorang mujtahid atau belum. Pertama ada dari sisi keilmuan, menguasai Al-Quran, menguasai ya. Apa yang dikuasai? Yang dikuasai kata para ulama adalah ayat-ayat hukum itu dihafal. Ayat-ayat hukum itu dihafal. Jadi kalau masih hafal juz amma itu belum mustahid. Karena juz amma bukan ayat hukum. Juz amma itu bicara tentang akidah. Dan juz amma itu bicara tentang hari kiamat, gitu kan ya, dan seterusnya. Sedangkan kalau mau ya Al-Baqarah, gitu kan, An-Nisa, gitu, Al-Maidah, itu ayat hukumnya banyak. Nominalnya berapa atau angkanya berapa? Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama menyebut standar tengah ya. Kalau kita ambil tengah-tengah, kalau kita ambil angka di tengah itu 500 ayat. Jadi seseorang dia punya hafalan 500 ayat hukum. Ayat hukum. Jadi tidak disyaratkan 30 juz, enggak ada syarat itu. Tapi ayat hukum dia hafal. Ya. Angkanya berapa tadi? 500. Itu yang paling banyak dipegang oleh para ulama. Kalau data yang Anda dapatkan dari Syekh itu di angka 150, paling banyak 1.100 ayat. Ya, paling banyak 1.100. Ini fatwa ya, fatwa. Itu yang harus dikuasai. Gimana kita hafal berapa?
Satu. Ayat hukum ya, bicara lagi ayat hukum ya, bukan ayat tentang kisah, ayat tentang akidah enggak, tapi ayatnya khusus ayat-ayat hukum. Hadis juga sama, dia tidak disyaratkan untuk hafal semua hadis, tapi hadis-hadis hukum itu yang harus dikuasai dan dihafal. Minimal kalau kita zaman sekarang ya, minimal kalau kita zaman sekarang itu kita Bulughul Maram hafal. Tahu kita Bulughul Maram nggak? Tahu, tahu ya. Kita Bulughul Maram isinya berapa hadis sih di situ? Berapa hadis? Berapa? Ada yang tahu? Kita Bulughul Maram itu berapa hadis ya? Eh, Coba kita lihat. Berapa hadisnya? Saya nggak hafal. Saya juga belum hafal sih. Kita Bulughul Maram. Ini berapa hadis? Kita langsung loncat paling akhir. Berapa hadis? Oh, 1582 hadis. Nah, oke ya. Ada hafalannya 1000. Ini salah satunya. Kita Bulughul Maram. Kata para ulama, selain kita Bulughul Maram, ada kitab Umdatul Ahkam. Ya. Eh, Kemudian ada kitab yang agak tebal lagi, Nailul Autor. Gitu ya. Itu dihafal. Kalau sudah hafal itu kumpulan hadis-hadis tentang masalah hukum. Itu. Harusnya menguasai itu. Kalau enggak, ya enggak. Dan nanti salah satu program kita insya Allah adalah membaca kitab Bulughul Maram. Ya, ya harus menguasai, ya kan? Kalau nggak menguasai kan nggak bisa, makanya harus menguasai. Lah milih mana? Mau Umdatul Ahkam apa Nailul Autor lebih tebal? Kalau Nailul Autor lebih tebal daripada Bulughul Maram. Yang milih mana ini? Itu sudah enak, itu sudah dikumpulkan hadis-hadis masalah hukum saja, lebih mudah kita untuk belajar insya Allah. Kemudian yang ketiga, menguasai ilmu Quran dan hadis. Kalau tadi teks Qurannya, yang kemudian teks hadisnya, ini ilmu Quran, ilmu hadisnya. Dari nasih mansuh, gitu kan ya. Kemudian tentang mutlak muqayyad, kemudian mafhum mantuq dan seterusnya. Jadi dia harus menguasai ilmunya, ilmu Quran, ilmu hadis, bukan teks Quran, bukan teks hadis, ilmu Quran dan ilmu hadis itu harus dikuasai. Kemudian juga menguasai ijma ulama. Ya. Jadi harus tahu mana masalah yang sudah disepakati konsensus para ulama dan mana masalah yang diperselisihkan. Kalau sampai kita kemudian menyelisihi ijma, ya pendapat itu yang keliru. Karena ijma adalah hujjah, ijma adalah dalil. Ya, harus dipelajari apa saja ijma para ulama ini. Kemudian menguasai usul fikih. Nah, ini untuk berat juga ini ya. Dia harus menguasai kaidah-kaidah di dalam ilmu fikih. Apa itu kaidah-kaidahnya? Itu kan ya. Kemarin disinggung sedikit ya. Ada kemarin saya baca ada darul mafasid, muqaddamun ala jalbil masalih, kemudian al masyaqqah tajlibut taisir dan seterusnya. Itu cuma sebagian kecil. Ya, kaidah usul fikih itu ribuan gitu. Ya. Kemudian menguasai bahasa Arab. Nah, ini apalagi ya. Bahasa Arab itu bahasa Arab yang tidak sampai, meskipun levelnya tidak sampai jadi Imam Sibawayh gitu kan, nggak sampai ke level itu mah kita nggak sampai, ya kan? Imam Sibawayh itu kan ulama terkenal di bidang ilmu nahwu, ilmu bahasa Arab. Tapi setidaknya dia itu bisa menguasai ilmu tata bahasa yang baik di dalam bahasa Arab. Jadi kalau masih bahasa Arabnya belajar fi'il dibagi jadi berapa, itu kayaknya belum masuk. Itu masih belajar apa isim, fi'il, huruf itu belum masuk. Ya. Kemudian terakhir yang tidak kalah penting adalah dia menguasai kaidah fikih dan maqasid syariah. Nah, gitu. Bahwa ini adalah ilmu besar di dalam Islam tentang kaidah fikih dan maqasid syariah dan seorang bisa menguasai ini. Sehingga kalau kita lihat dari 7, ya kalau kita kumpulkan itu ada 7 syarat menjadi seorang mujtahid, dilihat dari sisi keilmuannya, kita masuk nggak? Masuk nggak? Hah? Kalau saya sendiri aja nggak masuk, saya belum masuk saya. Saya sebagai seorang mujtahid belum. Saya masih murid saya, ya. Masih orang yang belajar, muta'alim. Saya belum levelnya di sini dan tidak berhak untuk mengeluarkan fatwa. Ya. Kenapa? Ini memang syaratnya berat banget. Ya.
berat, tambahi banget. Jadi level kita tuh jangan sampai kemudian kita mengatakan menurut saya, antum siapa? Itu pertanyaannya. Menurut saya, hukum ini boleh. Itu netizen kan gitu rata-rata itu. Bentar dulu, menurut saya antum siapa? Level antum di mana? Kok bicara masalah agama? Kan gitu. Ya kan? Saya sering tegur ini ke beberapa mahasiswa yang belajar dulu. Pas sering diminta untuk ngisi salah satu kegiatan mahasiswa di UIN ya. Saya sering tekankan hal ini kepada mahasiswa ya, bahwa ketika ditanya kemudian menurut saya itu saya siapa gitu ya, saya itu siapa, itu yang harus dipertanyakan gitu ya. Iya. Ya, ini yang paling penting sampai sini materi kita ya. Kemudian berikutnya nanti ada masalah-masalah yang kurang lebih bisa dibaca nanti materinya ya. Sedikit agak melengkapi ya. Itu ada tajazud ijtihad, ada tingkatan mujtahid ya. Tajazud ijtihad itu ijtihad kasuistik atau parsial. Jadi dia menguasai satu bidang, tapi tidak menguasai bidang lain. Bidang yang dia kuasai, dia boleh berijtihad di situ. Para ulama membolehkan ini. Jadi mujtahid itu tidak mesti harus menguasai semua ilmu dari sisi fikihnya, nggak semua. Misalnya, kita sangat fokus di dalam pembahasan masalah fikih faraid, fikih hukum waris. Kita kuasai betul itu. Maka beristihad dalam bab masalah faraid boleh. Tapi kalau geser ke kasus lain, ya jangan. Jadi ya, itu namanya tajazzu ijtihad. Itu boleh. Nah, kemudian di sini ada mujtahid tingkatannya, ada mujtahid mutlak dan mujtahid madhab. Intinya, kalau mujtahid mutlak itu sekarang sudah nggak ada. Mujtahid mutlak itu nggak ada. Yang ada sekarang adalah mujtahid madhab. Ya. Tadi bisa dibaca lebih lanjut ya. Ini beberapa ada nama-nama yang disebutkan di sini. Ini dibagikan nggak kemarin? Jadi dibagikan ya. Oh ya. Jadi bisa dilihat itu. Kalau ini lebih kepada informasi tentang tingkatan mujtahid dan nama-nama para ulama mujtahid dari contoh-contohnya. Sedangkan kalau kita sendiri lebih kepada kita berusaha memahami posisi kita. Posisi kita ada di mana, sehingga dengan itu kita bisa proporsional di dalam kita memandang ilmu fikih. Jangan sampai kemudian di dalam karena kita sudah belajar fikih gitu misalnya, kita sudah belajar fikih misalnya gitu, kemudian kita misalnya dapat sanad fikih gitu kan, kemudian kita bisa semaunya sendiri ngomong, enggak gitu ya. Kenapa? Karena level kita ada di mana, jadi harus kita lihat. Kalau kita bicara masalah duniawi ya itu monggo silahkan. Tapi kalau kita sudah bicara masalah hukum syariat, nah itu nggak bisa sembarangan. Jadi ya kita nggak bisa sembarangan bicara tentang hukum syariat. Hukum syariat itu ada ketentuannya. Tidak bisa sembarangan orang bicara semaunya sendiri. Karena hukum itu sudah berkaitan dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, kita bisa nggak menginterpretasi itu bahwa kita betul-betul bisa memahami dengan baik hukum Allah dan Rasulnya. Disitulah kita harus melihat kapasitas kita. Jadi kalau mau bicara hukum silahkan. Kalau kita bisa nggak orang awam beristihad? Katanya bisa nggak orang awam beristihad? Bisa nggak? Orang awam dia tidak masuk di level ini, kapasitas dia tidak seperti ini, tapi dia beristihad, bisa nggak? Bisa nggak? Menurut Anda bisa nggak? Bisa. Oh ya, bisa. Berarti bisa. Jadi boleh ya. Iya. Orang awam, kata para ulama, orang awam bisa beristihad nggak? Semua ahli fikih, semua ahli usul mengatakan bisa. Orang awam bisa beristihad, tapi level istihad dia adalah memilih fatwa ulama. Bukan levelnya untuk mengkritisi dan mentarjih, menganggap ini lemah, pendapat ulama ini lemah, pendapat ulama ini kuat. Levelnya nggak di situ. Dari beberapa pendapat atau fatwa ulama, istihad orang awam adalah mengambil salah satu. Nah, bagaimana metode itu? Nah, kita bahas di lain kesempatan. Jadi ya, kita masuk yang mustahid apa orang awam nih? Kalau saya orang awam aja saya. Ya, sehingga kita nanti belajar.
Kita akan belajar ada kaidahnya, kaidah. Jadi kalau ada masalah fikih, ada tata buhul ikhtilaf, ada banyak sekali permasalahan fikih, misalnya dalam masalah istinsyak dan istinsar. Istinsyak dan istinsar dalam wudu itu hukumnya apa? Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Kita milih mana? Nah, oh ya, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkan air ketika berwudu. Wajib atau sunnah? Nah, penyakit orang awam itu yang tidak belajar, mereka nyari yang menurut dia enak, kan gitu, ya bang? Yang menurut dia enak, usah angel-angel, wah yang lu ya nggak usah saya, ini ya, guyonan atau candaan ya yang biasa muncul itu kan, ya kalau terjadi perbedaan antara pemerintah dan Muhammadiyah yang biasa terjadi ya dalam penetapan awal Ramadan dan Idul Fitri itu kan, ya kan orang awam nyari yang enak, ya kan. Kalau puasa nyari yang belakangan, kalau Idul Fitri nyari yang duluan, ya kan. Kenapa? Ini pakai enak, ya kan. Puasanya dikit kan gitu. Apakah seperti itu dibenarkan? Kan gitu. Nah, ada kaidahnya yang dikasih oleh para ulama kepada orang-orang awam, kita sebagai orang awam untuk kita bisa mengambil menilai gitu loh. Kita milih yang mana. Jadi perbedaan pendapat ulama itu juga dikasih panduannya gimana kita untuk mengambilnya yang mana gitu. Jadi orang awam bisa istihad enggak? Bisa. Kata para ulama, kata ahli usul, ahli fikih, para fuqaha mengatakan bisa, tetapi levelnya bukan di level mujtahid. Istihadnya bukan istihadul mujtahidin, tapi istihadul awamin. Levelnya adalah istihadnya orang awam, yaitu dengan cara dia beristihad, mengerahkan segala upaya, daya, tenaga, pikiran untuk dia mengambil salah satu pendapat ulama atau fatwa para ulama yang sudah dikeluarkan. Allahu a'lam bishawab. Ini silakan dibaca ya. Ini ada nama-nama mungkin yang kalau belajar ilmu syar'i harusnya nama-nama ini familiar. Cuma kalau enggak ya ini sebatas sebuah catatan saja. Allah a'lam. Mungkin ada sisa waktunya bisa kita gunakan untuk sambil ngobrol aja. Ada yang mau dibicarakan mungkin dari antum? Silakan. Nah, follow. Pasti sama adalah sebenarnya gimana pusat misalkan sekali dia pasti habis nanti kan dia nggak ada lagi udah seterusnya nanti istilahnya nggak diterima apa dia tobat bisa dapat ada lagi. Apakah ketika seorang dia melakukan perbuatan fasik satu kali kemudian dia tidak diterima? Nah, di sini fasik yang dimaksud adalah fasik yang sudah menjadi karakter, gitu. Jadi perbuatan tadi misalnya, bagaimana seorang dai atau seorang kiai atau seorang ustadz itu kemudian mencela, dia mengucapkan kalimat-kalimat kata-kata celaan di depan banyak orang, tidak sekali dua kali, berkali-kali, itu sudah masuk perbuatan fasik, gitu. Jelas ya, karena itu berarti sudah jadi karakter gitu. Nah, untuk dalam kasus seperti ini jika itu terjadi, maka kemudian dia tidak bisa diterima ijtihad dia oleh orang lain. Gitu. Level dia mungkin sudah level keilmuannya sudah memenuhi 7 tadi. Tetapi karena dia itu tidak adil, tidak adalah, maka ijtihadnya hanya untuk diri dia sendiri, tidak untuk orang lain. Iya, gitu. Karena memang kriteria ini memang cukup ketat ya, sehingga jangan sampai kemudian seorang mujtahid dia secara integritasnya bermasalah kemudian berfatwa semuanya sendiri nggak jelas. Gitu. Jadi bagaimana Islam menjaga ini semua. Ya. Kalau kemarin yang pernah dibahas sama Syekh itu saya ya, kalau salah satu guru pribadi dalam bidang fikih dan usul fikih adalah Dr. Yasir bin Najjar At-Timyati, hafizahullah taala. Beliau salah satu yang beliau bahas itu masalah mujtahid tapi ngerokok.
Rokok termasuk fasik nggak? Indonesia. Nah, semua kembali ke hukum rokok itu sendiri. Ini ya. Kalau dipandang bahwa rokok itu levelnya level haram dan dia itu kemudian merokok, maka level ijtihad dia untuk dia sendiri tidak bisa untuk orang lain karena tidak masuk kategori memenuhi syarat secara integritas yaitu adalah. Tapi kalau rokok itu termasuk dikategorikan makruh, tidak sampai pada level haram, dalam kasus ini masih bisa diterima. Jadi tergantung. Jadi kalau misalnya kalau saya sendiri memahami bahwa rokok itu haram untuk saya, maka saya mengambil fatwa ulama yang tidak merokok, gitu. Ulama yang merokok ya saya tidak bisa mengambil itu. Kenapa? Karena menurut saya sesuai dengan syarat mustahid itu tidak diterima. Gitu. Tapi kalau kebetulan yang melihat sebagai misalnya ada seorang muslim sebagai seorang perokok, kemudian dia melihat ada seorang ulama hebat luar biasa dari sisi keilmuan dan juga ternyata ngerokok dan rokok dipandang bukan perkara yang haram, maka dia boleh untuk mengambil fatwa ulama itu. Jadi ada konsekuensinya itu ada. Allah a'lam. Ini saya bertanya Ustaz. Betul. Mungkin di sini teman-teman di sini kan ada yang apa sih secara pemahaman fikihnya dia baru-baru belajar jadi mungkin yang ingin saya tanyakan apa sih urgensi dari istiadat itu sendiri untuk kita nih orang-orang yang baru belajar banget, orang-orang awam ini gitu kan, supaya kita ini tidak apa sih namanya membeli fatwa tapi tidak yang bahasanya jadi mungkin taklid gitu ya. Dan kita tidak apa ya, kalau dalam tentang masyarakat kan perbedaan fikih itu kan jadi masalah besar gitu mungkin, kunut gak kunut akhirnya jadi berantem gitu kan, atau cingkrang gak cingkrang kayak gitu dan semacamnya gitu kan. Cuman kita ingin orang-orang awam mungkin apa sih urgensi ijtihad ya, untuk kita orang awam agar kita tidak menjadi orang-orang yang Jadi kita bahas ijtihad ini kan karena Ustaz Farizal kemarin ngasih kerangka ke saya bahwa kita itu masuknya tidak langsung masuk ke ranah fikihnya dulu, tapi kita coba masuk kepada kerangka berpikir tentang fikih. Jadi kerangka berpikir tentang fikihnya dulu kita pelajari, baru kemudian kita masuk kepada ranah fikih. Kalau kita sudah masuk ranah fikih, kita sudah masuk ranah hasil, gitu loh ya. Oke, salah satu yang kita bahas nanti masalah madhab. Jadi kita akan masuk ke pembahasan taklid di pertemuan berikutnya bulan depan berarti ya, insya Allah. Kemudian yang berikutnya kita masuk masalah madhab. Kalau sudah, kita baru masuk ke ranah fikihnya, insya Allah. Nah, sekarang kalau kita bahas ijtihad ini, apa kira-kira pentingnya kita bahas ijtihad ini padahal kita orang awam, ya. Baik. Supaya kita juga tidak terjatuh pada dalam bab masalah taklid, gitu ya. Jadi begini, ikhwah sekalian. Jadi kita membahas masalah ijtihad, urgensinya itu adalah supaya kita paham bahwa level kita itu ada di mana. Itu pertama. Jadi kita itu kalau bicara hukum haram, kita mengatakan ini wajib, kita mengatakan ini haram, mengatakan ini makruh, mengatakan ini sunnah, itu kita tidak sembarangan, tidak main-main. Karena level kita bukan di situ. Kecuali jika kita mengucapkan itu dengan menyandarkan kepada seorang alim, fatwa seorang alim. Menurut Imam Syafi'i, gitu kan ya misalnya. Menurut Imam Nawawi, gitu misalnya. Misalnya contohnya masalah talafut biniyat, melafalkan niat. Ketika orang sebelum sholat, dia kemudian mengucapkan usolli fardhos subahi, gitu kan misalnya. Nah, kita mengikuti pendapat itu, kita mengikuti fatwa itu, kita tidak mengatakan dan menisbatkan kepada saya, kepada anak, kepada pembicara, enggak. Menurut Imam Fulan, gitu loh ya. Itu level yang harus kita terapkan pada diri kita. Kemudian kita terapkan pada diri kita sehingga
kita tidak sembarangan itu. Nanti kalau misalnya saya ngomong nggak pakai menisbatkan kepada ulama, akhirnya mustami atau jamaah atau yang mendengarkan akhirnya memahaminya, oh itu pendapat Ustaz pula, padahal kan tidak, ya kan? Padahal ini kan fatwa ulama terdahulu sudah ada. Karena kadang-kadang misalnya sebagian orang itu misalnya terjadi ini, beberapa saudara kita itu salah dalam mengutip, mengatakan bahwa Imam Nawawi itu tidak membenarkan talafut biniyat. Ya. Jadi talafut biniyat mengucapkan kalau puasa berarti nawaitu sauma gitu kan ya. Kalau sholat tuh soli dan seterusnya. Itu orang mengatakan bahwa itu Imam Nawawi nggak ngomong gitu kok. Imam Nawawi mengingkari itu kok. Nah gitu, ya kan? Bentar dulu, teksnya gimana? Kan gitu. Teksnya itu Imam Nawawi yang diingkari adalah apa? Diingkari adalah kalau talafut biniat jadi wajib. Itu yang diingkari oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam madzhab Syafi'i. Bukan mengingkari talafut biniat, tapi yang diingkari ketika talafut biniat diingkari jadi dinilai jadi wajib. Itu diingkari sama Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Tapi karena salah mengutip teks difahaminya, Imam Nawawi mengingkari secara mutlak talafut biniat, akan ngawur jadinya. Gitu. Makanya disinilah pentingnya kita untuk tahu level kita ada di mana, itu yang pertama. Ya. Supaya apa? Supaya ini tetap menjaga tradisi keilmiahan ilmu Islam. Ilmu Islam itu tradisinya memang senantiasa ilmiah. Itu yang kita jaga. Itu kita sebagai Muslim harus betul-betul merawat tradisi yang mulia. Jadi pertama kita tahu level kita. Kalau kita sudah tahu level kita, ya, oh berarti level saya bukan mustahil. Level saya tidak bisa beristihad karena syaratnya memang saya belum ada di situ, syaratnya saya memang tidak kapasitasnya di situ. Kalau kita sudah sadar tentang level kita, nah sekarang kita ambil sikap nih. Sikapnya berarti kita adalah bertaklid, nggak ada yang lain. Gitu. Apakah taklid itu dilarang? Apakah taklid itu tercela? Nah, kita bahas di pertemuan berikutnya. Secara umum, secara garis besar, taklid itu tidak tercela. Taklid itu tidak tercela, ya kan? Jadi kita bahas dalil-dalilnya. Yang tercela adalah taklid buta. Itu yang tercela. Fanatik, pokoknya harus ustaz iki. Dan orang ustaz iki sing berfatwa kagak terima. Nah, ini sing kacau, gitu. Taklidnya sendiri itu bukan bab dalam masalah fikih ya. Dalam bab usul fikih, taklid sendiri bukan masalah yang tercela, bukan. Yang tercela adalah taklid buta. Ustadz pokoknya ustadz iki, ya kan? Ada ustadz sunnah, ustadz wajib, ada ustadz makruh, ada ustadz haram gitu kan ya. Pokoknya harus ustadz ini, kalau nggak ustadz ini saya kagak terima pokoknya. Nah, gitu. Ini namanya nggak boleh taklid buta seperti itu dalam Islam. Itu yang nggak boleh. Jadi kalau taklid sendiri secara disiplin, secara keilmuan usul fikih, itu bukan perkara yang tercela. Boleh, gitu loh ya. Bahkan mungkin level kita di level taklid nggak masalah, karena yang tercela adalah taklid buta tadi, itu yang tidak diperbolehkan. Nah cuma karena banyaknya kajian-kajian yang kemudian mengangkat sisi negatif dari taklid yang tidak tidak dikasih deskripsi taklidnya, taklid seperti apa, itu jadi masalah. Akhirnya orang ketika mendengar kata taklid, konotasinya adalah negatif, kayak gitu, konotasinya negatif. Gitu. Para sahabat aja bertaklid sama antar satu sahabat dengan sahabat yang lain juga bertaklid. Tabiin kepada sahabat juga bertaklid, gitu ya. Kepada sahabat tabiin yang levelnya bukan mustahil, kan gitu. Kalau sahabat di sini ada kan ya, di sini contohnya beberapa sahabat yang sudah levelnya level mustahil. Ada Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, Bunda Aisyah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhum. Ini kan levelnya sudah level mustahil, ya nggak mungkin bertaklid, ya kan? Kalau levelnya Khalid gimana? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu aja baca surat aja masih salah-salah kok, begitu kan? Bayangin ya, Khalid bin Walid itu jadi imam, kemudian baca surat pendek itu aja lupa kok, jadi ya. Jadi terjadi pada diri Khalid bin Walid ya, tapi Khalid bin Walid karena levelnya bukan level mujtahid gitu loh ya. Level dia itu panglima perang gitu loh ya. Oh, sosok seperti Abdullah bin Umar kan jadi panglima perang ya raiso paling kan gitu. Ya, jadi level sahabat itu berbeda-beda. Nah,
Disinilah kemudian ketika dalam bab-bab masalah fikih, Khalid bin Walid dia bertaklid kepada para sahabat yang lain. Allah alam. Jadi kalau istilah taklid sendiri dalam bab permasalahan usul fikih itu bukan perkara yang mazmum, bukan perkara yang tercela. Jadi nggak apa-apa kalau kita bertaklid, ya kita tahu level kita di mana. Ya kalau yang harus kita tanamkan adalah kita meningkatkan kualitas. Dia kalau pembahasan dulu pas saya masih jadi santri, kita bahas salah satu kitab usul fikih yaitu Mabadi Awaliyah. Itu juga dibahas di beberapa pesantren. Level orang itu ada 3. Ada taklid paling bawah, paling atas adalah mujtahid, ada tengah-tengah yaitu muttabi. Tengah-tengah itu muttabi. Muttabi itu mengikuti pendapat atau fatwa tapi tahu dasar hukumnya. Levelnya bukan mujtahid, karena mujtahid bisa berfatwa. Seorang mujtahid bisa memberikan hukum baru kepada satu permasalahan baru. Ada masalah baru, dia sebagai seorang mujtahid, dia bisa mengeluarkan hukum baru. Tapi kalau muttabi, dia belum di level itu. Tapi bukan levelnya level taklid, dia ada di tengah-tengah. Dia itu level dia adalah level mengikuti pendapat ulama dengan mengetahui dalilnya. Allah alam. Jadi untuk masalah-masalah perbedaan kunut subuh enggak kunut subuh, baca bismillah Al-Fatihah dijiharkan apa enggak, tadi celana cingkrang apa ngelembreh gitu kan ya, atau di bawah mata kaki, apalagi jenggotan enggak jenggotan gitu kan ya. Ada jenggotan, ada berjenggot, ada yang tidak nyukur jenggot, apalagi gitu ya. Nah, dalam kasus-kasus seperti ini bagaimana sikap muqallid, ya, sikap orang yang levelnya bukan di level mujtahid apa, nanti kita akan bahas itu dengan kaidah-kaidah yang diberikan oleh para ulama sehingga kita kemudian bisa mengambil sikap yang benar sesuai dengan bimbingan para ulama. Allah a'lam. Lagi. Enggak usah. Ini pertanyaan yang mungkin sederhana tapi sering ditanyain oleh orang-orang. Oh, gitu. Kita mungkin apa sih dalam sholat aja lah, mix mazhab itu kira-kira gimana tak? Kalau kita doa istilahnya pakai mazhab apa, tahiyatnya pakai mazhab yang lain, apa sih bacaan ini pakai mazhab yang lain gitu. Gimana itu? Nah, mencampur aduk fatwa madhab. Kalau dalam istilah fikih namanya talfiqul madhab. Talfiq madhab dalam pembahasan usul fikih itu tidak boleh. Ya, jadi talfiq madhab, mencampur adukkan madhab itu tidak boleh. Ketentuannya ada. Yang paling yang jelas yang disepakati oleh para ulama, talfiq madhab itu yang tidak boleh adalah yang berkaitan dengan keabsahan dan pembatalan. Paham ya? Keabsahannya pakai madhab apa, maka batalnya harus pakai madhab itu. Nggak boleh keabsahannya pakai madhab A, pembatalannya pakai madhab B, nggak boleh. Kalau dia sahnya ngambil madhab A, maka pembatalannya juga pakai madhab A. Contoh, ketika orang sholat, dia karena ikut madhab Syafi'i, maka ketika wudhu, dia ngusap jabulnya dulu. Dalam madhab Syafi'i, sah. Mengusap sebagian rambut itu sudah sah. Tapi karena dia ambil itu, maka dia harus ambil konsekuensi batalnya wudhu juga mengikuti madhab Syafi'i. Bersentuhan laki-laki perempuan dalam madhab Syafi'i batal, gitu. Jangan sampai ketika wudhu ini kan jambunya yang dibasahi, kemudian jalan sentuhan tuh sama seorang jamaah wanita. Antum tadi sentuhan batal. Oh enggak kok, saya ikut mazhab Maliki, enggak apa-apa. Ngawur sedang ini. Ya, mazhab Maliki kalau wudhu, ya dia dari depan ke belakang, dari belakang ke depan. Nah, kalau sudah wudhunya gitu, sentuhan
Batal nggak? Orang batal, kenapa? Oh, saya madhabi madhab Malikiyah, oke, gitu loh ya. Nah, itu yang nggak boleh di situ mencampur adukan apa madhab, tetapi berkaitan dengan masalah keabsahan dan pembatalan hukum itu. Jadi harus satu satu fatwa gitu, satu madhab. Misalnya yang lain, ini yang pernah terjadi, pernah saya alami sendiri yang menghadapi itu ya. Ada seorang bapak-bapak, dia ngebet nikah sama seorang janda. Kemudian dia bahasanya yang banyak rintangan lah. Akhirnya kemudian dia ngambil madhab Hanafi. Wah, bagi madhab Hanafi nikah, dalam madhab Hanafi ya, nikah itu janda bisa mewalikan dirinya sendiri. Jadi dia nggak perlu wali, tapi dia bisa mewalikan dirinya sendiri. Dalam madhab Hanafi boleh, tetapi dia juga harus pegang, betul gitu, karena itu boleh. Jadi dia juga harus pegang konsekuensi pembatalannya. Dalam madhab Hanafi itu mertua janda yang dinikahinya itu punya hak untuk menjatuhkan cerai. Gitu. Saya ada seorang laki-laki pulang tiba-tiba bawa, ini siapa ini? Ini istri saya. Lo mau nggak pakai wali? Oh, dia janda, mewalikan dirinya sendiri. Nah, si bapak perempuan ini dia punya hak. Kisah pondok. Ini suami saya yang baru, Pak. Loh, kok kamu udah nikah loh? Udah. Kamu nggak pakai wali? Kan janda bisa mewalikan dirinya sendiri. Maka si bapak tadi, bapak janda tadi, dia punya hak untuk mengajukan gugatan cerai. Orang cocok kok, ajukan gugatan cerai. Jadi gugatan cerai bukan dari suami ya, tapi dari bapak janda. Itu bisa, ya konsekuensi, gitu loh ya. Jadi kalau tidak boleh dicampur adukan madhab, salah satu potret yang paling jelas seperti itu di masyarakat kita yang harus kita jelaskan. Jadi kalau itu tidak berkaitan dengan itu, tidak masalah. Misalnya sholat ikut Syafi'i, tapi pas puasa ikut Hambali, nggak apa-apa. Nah, gitu. Nah, para ulama, nanti kita bahas lebih lanjut yang tentang madhab. Apa itu madhab? Ya, kenapa disebut madhab? Bagaimana kerangka bermadhab dan seterusnya. Nah, secara umum ya ada madhab Hanafi, madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Ada satu lagi madhab Zohiri, kan? Muncul akhir-akhir ini ada satu madhab lagi, namanya madhab la madhabiyah, ya kan? Madhab tidak bermadhab. Madhabnya adalah madhab tidak bermadhab. Itu juga madhab sendiri akhirnya kan? Iya, jadi madhab sendiri itu. Saya nggak bermadhab Syafi'i, nggak Hambali, nggak mana. Ya itu adalah tidak bermadhab, satu madhab sendiri. Ini kita bahas ya di pembahasan apa madhab dan tamadhub, madhab dan bermadhab itu bagaimana? Apakah harus bermadhab dan seterusnya? Allah alam. Sholat Syafi'i terus. Batalnya, sah dan batalnya. Kalau misalnya berkaitan dengan sahnya sholat, ya harus batalnya pakai batal Syafi'i, sahnya Syafi'i, batalnya Syafi'i gitu. Tapi kalau kemudian tidak berkaitan dengan itu sifatnya ikhtilaf litanawu, keragaman, perbedaannya karena keragaman, tidak berkaitan dengan sah dan pembatalan, tidak masalah. Jadi ya, misalnya kunut, ya apakah sejak awal orang yang mengatakan usolli, saya sholat usolli fardhu subhi rakaataini gitu, apakah kemudian lazim harus untuknya melakukan kunut? Enggak juga. Kenapa? Karena itu tidak berkaitan dengan sah dan batal. Nah, gitu. Jadi yang berkaitan dengan sah dan batal itu nggak bisa dipisah dengan mazhab yang lain, itu ada satu mazhab. Tapi kalau kemudian misalnya dia pakai usolli, dan pakai usolli fardhu subhi, nggak tahu imamnya orang kunut. Apakah kita kemudian sebagai makmum kunut sendiri? Ya enggak kan? Kan gitu kaidahnya. Kaidah kenapa? Karena kita berjamaah itu karena tidak berkaitan dengan sah dan batalnya. Karena kalau imamnya kunut, imamnya Syafi'i kunut. Kita misalnya ngikutin mazhab Hanafi tidak kunut, imamnya kunut, kita sebagai makmum kunut enggak? Kunut, ya kan? Imamnya kunut, kita kunut. Sebagaimana kebalikannya, imamnya Hanafi, makmumnya Syafi'i. Imamnya tidak kunut, makmumnya kunut enggak? Yo jangan angkat-angkat sendiri gini.
Jangan orang bahkan ada yang tidak habis sholat subuh di sholat lagi. Iya, kadang-kadang dianggap seperti itu. Iya, itu keliru. Ya. Dari mana tahunya? Nah, di sini ada mujtahid tarjih. Ini ya, mujtahid tarjih ini adalah mujtahid yang dia menguatkan pendapat imam madhab kita Imam Nawawi ya. Imam Nawawi ini contohnya di sini ada Imam An-Nawawi dalam madhab Syafi'i itu dia adalah mujtahid tarjih yang menguatkan. Jadi pendapat madhab Syafi'i itu banyak dan beragam. Diteliti, ditelusuri, ditarjih mana yang kuat. Nah, selanjutnya Imam An-Nawawi melakukan itu adalah versi faktor Imam An-Nawawi tidak sampai seperti itu. Wallah Allah. Kadang-kadang ini ya perlunya kita mempelajari ya fikih ya. Jadi kalau saya dulu di awal-awal belajar fikih sama Syekh itu dikasih tahu belajar fikih itu seperti orang buta. Orang buta suruh megang gajah. Ada 5 orang buta suruh megang gajah, satu megang belalai, satu megang telinga, satu megang kaki, satu megang ekor, satu megang badan. Ditanya, gajah itu gimana? Oh, gajah itu panjang kayak selang. Satunya lagi, gajah itu kayak mana? Gajah itu ternyata lebar kayak pintu. Oh, gajah itu apa? Oh, gajah itu tinggi besar kayak pohon. Ya benar masalah. Benar masalah. Ya benar kan? Memang gajah gitu. Nah, cuman kata saya, mungkin kalian saya ajari kalian yang mana ini? Yang megang belalai, megang telinga, apa megang kaki? Kita diajari megang yang mana? Kata saya ajari kalian supaya tidak jadi orang buta itu. Ya, tidak jadi orang buta yang melihat, yang memegang gajah secara parsial, tapi melihat secara utuh. Ya itu semua benar bahwa gajah itu memang seperti itu, nggak keliru. Berarti yang coba kita pelajari, insyaallah. Sampai sini ya, sampai jodoh. Jadi bisa kita sambung ya. Ini kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan, bisa kita sambung nanti di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.